Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juara, bertemu lagi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan kali ini kita akan membahas materi kelas 7 semester 2, yaitu sistem tata surya. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, pengertian sistem tata surya. Yang kedua, teori terbentuknya sistem tata surya. Yang ketiga, anggota tata surya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, pengertian sistem tata surya. Sobat Juara, kemarin, hari ini, dan ke depan kita hidup di sebuah planet yang bernama Bumi. Bumi kita hanyalah sebagian kecil anggota dari sistem tata surya. Apa sih tata surya itu? Sistem tata surya adalah kumpulan benda langit yang mengelilingi matahari sebagai pusat edarnya. Semua benda langit tersebut membentuk sistem secara teratur, dan setiap benda langit tersebut juga memiliki karakteristik yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, walaupun ada yang terlihat sama. Nah, untuk mengetahui selanjutnya tentang tata surya, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu teori terbentuknya sistem tata surya. Yang pertama, teori terbentuknya sistem tata surya menurut Thomas Chamberlain dan Forrest Moulton. Menurut Thomas Chamberlain dan Forrest Moulton, tata surya terbentuk karena benda langit yang melewati matahari jaraknya cukup dekat. Karena jarak yang terlalu dekat, maka mengakibatkan tonjolan pada permukaan matahari. Dengan bantuan bintang yang cukup dekat dengan matahari, memberikan efek gravitasi atau tarikan, dan terbentuklah dua lengan spiral yang memanjang pada matahari. Setelah itu, sebagian besar materi akan tertarik kembali, dan benda langit tetap berada pada orbitnya. Benda langit tersebut kemudian mendingin dan memadat, sehingga berubah menjadi benda berukuran kecil yang disebut dengan planetesimal. Sedangkan benda langit yang berukuran besar disebut protoplanet. Benda langit tersebut akan mengalami tumbrukan dari waktu ke waktu dan kemudian membentuk bulan dan planet, dan sisanya menjadi komet serta asteroid. Sobat Juara, itulah penjelasan tentang teori terbentuknya sistem tata surya menurut Thomas Chamberlain dan Forrest Moulton. Yang kedua, teori terbentuknya sistem tata surya oleh Carl von Weizsäcker dan Gerard P. Kuiper. Teori menurut kedua ilmuwan ini juga disebut dengan teori awan debu. Menurut kedua ilmuwan ini, terbentuknya tata surya adalah karena adanya gumpalan awan dan gumpalan debu yang mengalami penyumbatan. Pada proses penyumbatan, partikel-partikel debu masuk ke bagian pusat awan dan membentuk gumpalan bola yang terikat. Kemudian akan membentuk cakram dan akan saling menekan dan menimbulkan panas serta berpijar. Bagian ini yang kemudian menjadi matahari. Sedangkan bagian luar akan terpecah membentuk gumpalan yang lebih kecil. Gumpalan kecil akan terikat dan membeku
dan menjadi planet-planet. Teori terbentuknya tata surya yang ketiga dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre Simon de Laplace. Teori terbentuknya sistem tata surya oleh kedua ilmuwan ini dikenal juga dengan teori nebula. Menurut teori nebula, bahwa tata surya berasal dari sebuah kabut. Kabut ini tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen yang tinggi di dalamnya. Kabut inilah yang disebut dengan nebula. Kabut tersebut berputar sampai membentuk bola, dan semakin kecil bentuknya, maka putarannya semakin cepat. Ada sebagian massa kabut tersebut yang menjauh dari pusat dan membentuk cincin di sekeliling kabut tersebut. Nah, kabut yang menjauh dari pusat inilah yang kemudian membeku dan menjadi planet dan satelit. Lalu, bagian pusat yang masih berpijar disebut dengan matahari. Teori terbentuknya sistem tata surya yang keempat dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Edwin Hubble dan George Lemaitre. Teori ini juga disebut dengan teori Big Bang. Menurut Edwin Hubble dan George Lemaitre, bahwa bumi dan alam semesta ini bisa terbentuk karena adanya ledakan yang sangat besar. Ya, ledakan yang sangat besar. Karena ledakan yang menjadi awal terbentuknya alam semesta ini setara dengan 5 kali 10 pangkat 25 kali ledakan senjata nuklir. Selanjutnya, partikel yang dipancarkan dari ledakan yang besar tersebut mulai meleleh dan dipadatkan oleh gaya gravitasi. Padatan-padatan itulah yang membentuk benda-benda langit seperti saat ini yang membentuk sistem tata surya. Nah sobat, itulah beberapa teori tentang terbentuknya sistem tata surya. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, anggota sistem tata surya. Anggota sistem tata surya terdiri dari yang pertama, matahari. Matahari disebut sebagai induk dalam tata surya. Yang kedua, planet. Planet merupakan anggota sistem tata surya. Planet di sistem tata surya yang perlu kita ketahui terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Masing-masing planet memiliki orbitnya, sehingga tidak akan terjadi tabrakan antara planet satu dengan planet yang lainnya. Setiap planet akan mengelilingi matahari karena matahari sebagai pusatnya. Anggota sistem tata surya yang ketiga adalah meteor. Meteor adalah serpihan benda padat yang bertebangan tidak beraturan yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi. Adapun anggota tata surya yang keempat adalah asteroid. Asteroid yaitu benda langit yang berukuran kecil dan padat. Asteroid disebut juga dengan planetoid karena bentuknya mirip dengan planet, hanya ukurannya kecil. Yang kelima, anggota tata surya adalah komet. Komet yaitu benda langit yang padat yang terbentuk dari gas dan debu yang membeku. Komet memiliki lintasan lonjong. Anggota tata surya yang keenam
adalah satelit. Satelit yaitu benda langit yang mengelilingi planet dan bersama-sama dengan planet juga mengelilingi matahari. Salah satu contoh satelit adalah bulan. Bulan merupakan satelit alami dari planet bumi. Bulan mengelilingi bumi dan bersama-sama dengan bumi juga mengelilingi matahari. Baik sobat, itulah pembahasan kita tentang sistem tata surya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan rajin berolahraga. Serta jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJN, Juara Zaman Now.